Wah, ada menunya nih. Kafe Raos, kopi ramah, es literasi, jus numerasi, teh refleksi, donat pembelajaran. Beda memang Kafe Raos. Menunya terkait pendidikan semua. Menggugah selera. Baik, sambil menunggu narasumber saya pesan dulu. Teh, mau pesan teh? Saya pesan kopi ramah 1 ya. Turun teh. Sambil nunggu kopi datang, saya ingin menyapa dulu sahabat BBGTK Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BBGTK Jabar. Bertemu lagi di Kafe Raos. Kata pendidikan inspiratif dalam obrolan seru. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol seputar tema pendidikan. Temanya adalah praktik baik pembelajaran numerasi di sekolah dasar. Dan sebentar lagi kita akan menyambut narasumber kita. A few moments later. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Bu Kris. Ini dia tamu kita, Bu Christine Ningrum, Kepala SDN Srijaya 02 Kabupaten Bekasi, sekaligus juga inovator numerasi. Iya, terima kasih Pak Tris. Aduh, ini kafenya enak banget ya Pak Tris ya. Iya Bu. Kayaknya saya mau pesan. Silahkan Bu, minuman? pesan dulu Bu. Oke, menarik nih Pak Tris, jus numerasi, nuansa mango rasa asik. Wah, pas sekali dengan topik kita hari ini Bu ya, jus numerasi. A few moments later. Nah, datang Bu Kris, kopi dan jusnya. Terima kasih. Hatur nuhun teh. Silahkan Bu Kris, kita cicipi dulu. Ya. Saya kopi, Bu Kris Jus numerasi. jus Pak. numerasi, saya kopi ramah. Kopi ramah. Bu Kris, sebelum kita lanjut ngobrol terkait numerasi, kita saksikan dulu 2 video yang sudah Bu Kris hasilkan di lapangan ya. Pemirsa, mari kita lihat 2 video dari sekolah Bu Kris. Negatif 2 ditambah 5 berarti ke kiri 2 langkah. Itu 2 ditambah 5 berarti 5 langkah ke kanan. Itu 2, 3, 4, 5. Jawabannya positif 3.
Luar biasa, Bu, videonya. Dari video itu kita jadi semakin tahu bahwa kemampuan numerasi siswa itu beragam ya, Bu ya. Nah, mungkin Ibu kan di sekolah tidak membiarkan hal itu terjadi. Itulah peluang sekolah untuk menguatkan, untuk berinovasi, membuat inovasi untuk menguatkan kemampuan numerasi siswa. Boleh diceritakan, Bu, apa saja inovasi-inovasi atau program-program yang sudah Ibu luncurkan di sekolah untuk penguatan numerasi siswa? Oke, ini saya bawa beberapa dokumentasinya ya, Patris. Jadi saya di sekolah itu membuat program namanya Sagu Samesi, Patris. Sagu Samesi. Ya, ini untuk guru. Panjangannya apa itu, Bu? Sagu Satu Samesi. guru, satu media numerasi. Satu guru, satu media numerasi. Ya, jadi teman-teman guru saya minta untuk membuat satu media numerasi yang bisa mereka gunakan di kelas untuk pembelajaran. Medianya sederhana atau harus berbasis teknologi? Medianya sederhana, jadi mereka bisa membuat dari bahkan barang-barang bekas, Pak Tris, gitu. Tidak harus dari teknologi gitu, karena memang kemampuan guru di sekolah kami tidak semuanya juga teknologinya bagus gitu. Jadi mereka bisa menggunakan barang-barang yang ada di sekitar mereka gitu. Lalu di media Sagu Samesi ini teman-teman guru juga membuat buku loh, Pak Tris. Membuat gitu. buku Ya, jadi, yang masih berhubungan dengan Sagu Samesi ya, itu. Betul. Jadi ini buku antologi media numerasi yang sudah mereka buat, cara pembuatannya, cara penggunaannya, bahkan sampai implementasi ketika guru-guru melakukannya di kelas. Jadi semacam catatan dari pelaksanaan praktik baik Ya, media ya, Bu ya? betul. Ini bisa jadi bukti karya guru-guru ya, Patris, di sekolah saya. Terus berikutnya teman-teman guru itu juga kita buat program untuk menyusun bahan ajar berbasis numerasi. Gitu. Bahan ajar berbasis numerasi. Ya, seperti misalnya modul ajar atau RPP itu berbasis numerasi. Jadi bisa lintas mata pelajaran, tidak hanya pelajaran matematika saja gitu. Jadi bisa dalam bentuk in-house training gitu. Jadi semacam penguatan numerasi tapi tidak hanya melalui matematika tapi juga melalui mata pelajaran lain begitu ya, Bu? Betul, Patris. Nah, selain kita buat perangkat ajar yang berbasis numerasi itu, kita juga melakukan program penyusunan soal berbasis numerasi juga untuk asesmennya gitu. Jadi teman-teman guru itu dilatih untuk mereka bisa membuat soal berbasis numerasi. Kalau untuk kelas berapa saja itu, Bu? Kita sudah mulai dari kelas 1, Patris. Bahkan teman-teman guru di sekolah itu kami minta ketika selesai kegiatan pembelajaran, evaluasinya mereka menggunakan soal-soal yang berbasis numerasi seperti itu. Lalu ini untuk guru ya, Pak ya. Yeah. Tapi untuk siswa itu kita masukkan di kegiatan pembelajaran gitu. Jadi, satu lagi untuk guru itu kami himbau di kelas-kelas mereka itu mereka menampilkan semacam pajangan-pajangan yang berbasis numerasi, Pak Tris. Jadi ada guru kami yang memasang benda-benda bangun ruang tapi yang real. Jadi bola, lalu bentuk piramid. Yang bisa disentuh oleh siswa di kelas ya? Betul, langsung. Jadi pajangan-pajangan yang ada di kelas itu lebih bermakna untuk siswa gitu. Lalu ada juga kegiatan pembelajaran berbasis numerasi seperti problem based learning. Jadi selama ini tuh kita kalau ngajar, Pak Tris, waktu saya jadi guru, ketika satu materi lah contoh, lingkaran gitu ya, kita memberikan rumus ke anak-anak, lalu nilai pi kita kasih tahu gitu. Nah, nilai pi itu 3,14 ya, atau 22/7. Nah, di sini kita minta siswa kita untuk menemukan sendiri nilai pi-nya. Jadi kami tidak lagi memberikan dulu poinnya sekian loh ya nilai pi. Jadi mereka membawa peralatan dari rumah berbentuk lingkaran apapun itu, dan besarnya juga berbeda-beda, Pak Tris. Nah, mereka mengukur sendiri sampai mereka menemukan nilai pi-nya. Sampai gitu. mereka menemukan sendiri bahwa betul. pi itu 22/7. Betul, gitu. Selain itu program based learning-nya kita menggunakan media namanya Labumatik gitu. Jadi media bilangan bulat untuk pembelajaran matematika. Jadi selama Labumatik. Ya, Labumatik. Jadi anak-anak selama ini tuh selalu bertanya gini, Bu, untuk perkalian bilangan bulat positif kali positif itu kan positif. Ya.
kenapa negatif kali negatif itu positif? Kenapa nggak negatif? Nah, ini yang menjadi alasan saya membuat media Labumatik itu. Nah, itu bisa mengilustrasikan Betul. kenapa negatif kali negatif itu jadi positif Betul, dengan media Patris. Labumatik itu ya, Bu. Menarik betul. sekali, Bu. Jadi anak-anak bisa membuktikan, oh iya benar ternyata negatif dikali negatif itu positif loh ya, gitu. Nah, selain itu kita pembelajaran secara kontekstual. Jadi kita bawa anak-anak belajar di kehidupan sehari-hari, misalnya seperti mengukur kecepatan air, itu anak-anak kita bawa ke tempat wudhu, gitu ya, kita beri wadah, mereka ukur dulu volumenya berapa, lalu mereka menyiapkan stopwatch untuk menghitung kecepatan air yang keluar dari keran, gitu. Terus kita juga bawa ke satu minimarket, Pak Tris, jadi anak-anak menghitung uang langsung praktek. Masih dekat sekolah minimarket, masih dekat sekolah gitu. Jadi kita bawa ke sana, mereka yang jadi kasirnya gitu. Jadi kita bekerja sama dengan minimarket itu. Lalu kita juga menggunakan media, Pak Tris. Selain media-media yang manual ya, kita juga menggunakan media berbasis teknologi seperti berbasis Android atau bisa juga berbasis web gitu ya, Pak Tris. Jadi itu sih Pak Tris yang sudah kami lakukan di sekolah. Baik, menarik sekali ya Bu ya. Nanti bisa ditunjukkan Bu satu contoh medianya Bu. Boleh Pak Tris. Ada juga Pak, kami menggunakan sedotan dan wadah gelas air mineral bekas gitu ya, untuk siswa yang kesulitan menghitung penjumlahan bilangan bulat Pak Tris. Gitu. Jadi ada satu siswa saya saat itu dia kesulitan menghitung perhitungan bilangan bulat, misalnya -5 ditambah 3. Nah, itu bilangan sulit. bulat negatif dijumlahkan dengan bilangan positif ya. Itu dia kesulitan gitu. Jadi akhirnya kita menggunakan sedotan dan gelas. Diberi gitu. nama apa Bu? Media sedotan dan sebenarnya itu bukan media yang dibuat baru ya, Pak Tris ya. Hanya saja menggunakan yang ada saja gitu. Jadi itu hanya untuk membantu si siswa ini saja gitu. Jadi itu juga sih yang sangat berkesan juga untuk saya. Setelah menggunakan itu siswa saya ini akhirnya paham gitu. Terus ada juga media yang saya buat Pak, itu berbasis TIK gitu. Namanya tuh Art Square. Jadi itu untuk pembelajaran materi bangun ruang gitu. Jadi itu video interaktif sih sebetulnya Pak. Jadi setelah anak-anak melihat video itu, mereka bisa mengerjakan kuis di situ di video itu. Langsung gitu ya. Terkait bangun ruang saja. Betul, terkait bangun ruang. Nah, hasil dari kuis yang mereka kerjakan pun itu bisa langsung ada nilainya di video itu tersebut. Sampai dengan bagaimana menghitung volume bangun ruang, keliling permukaan bangun ruang. Mulai dari ciri-ciri sampai menghitung volumenya, menghitung luas permukaannya seperti itu. Jadi itu sih Pak Tris. Menarik sekali Bu. Jadi memang secara teori bahwa anak SD kan masih dalam taraf di pembelajaran yang harus sedemikian rupa itu konkret begitu ya. Jadi dengan menggunakan yang media yang Ibu ceritakan, ada sedotan, ada botol, ada media teknologi yang bisa mereka sentuh, interaktif begitu, itulah yang dinamakan dengan representasi matematika begitu ya. Jadi bagaimana matematika yang abstrak itu dikonkretkan di media itu. Terima kasih Bu, ini sangat mendukung sekali penguatan numerasi untuk murid-murid kita di SD Srijaya 02. Wah, ini Xbox ya Bu ya? Iya Pak, ini Xbox. Katanya ini bisa menghitung untuk perkalian 3 angka dan 4 angka ya Bu? Sebetulnya sih tidak hanya 3 angka dengan 4 angka Pak Tris, bisa 2 angka dengan 2 angka, 3 angka dengan 2 angka, atau 3 angka dengan 3 angka. Gitu. Biasanya anak-anak kalau kita kasih soal evaluasi perkalian 3 angka dengan 4 angka, biasanya mereka langsung insecure ya, kayak merasa takut, khawatir gitu Pak Tris. Jadi kita akan coba melakukan perhitungan 3 angka dengan 4 angka menggunakan aplikasi Xbox ini Pak. Boleh Bu, saya coba ya Bu ya. Boleh Pak, 3 angka dengan 4 angka. Ya sebentar ya, saya baik.
Kita siapkan dulu. Nah, ini Pak, silakan Kita klik ini ya Bu Ya. ya. 3 angka dengan 4 angka. Oke, silakan nanti dimasukkan angkanya Angkanya di di sini ya. kolom yang biru ya, Pak Tris ya. Ini Satu misalnya kolom satu 2, angka. 3, Satu kolom selalu angka. Satu kolom satu angka, baik. Ya. 2, 3, 1. Oke, dikali dengan 4 angka yang di 4 angka biru ini, ya. Pak. Oh, di biru Masih di biru, ini. ya. Dengan 4 angkanya 4.000 misalnya Bu ya. 4.000. Sebentar. Nah, ini. 4.005. Oke, nah ini nanti caranya Pak, Ya. kita kalikan satu-satu. Jadi 1 dikalikan 4, 4. hasilnya 4. Ini kan ada garis miring ya. Ya. Jadi ini untuk puluhan, yang ini untuk satuan. Karena Oke. 4 satuan kita mengetikannya atau menuliskannya di bawah. Nah, Ya. silakan Pak Tris ketik di sini. Ini berarti 4 ya, 1 kali Ya, 4. 4. Lalu 3 kali 4 adalah 12 ya Pak 12. Tris. Berarti ada angka 1 dan angka 2. Oke, di sini angka 1, Ya. di sini angka 2. Lalu 2 dikali 4 8 ya, berarti di bawah, di satuan, betul. 8. Iya. Nah, lalu di sini 1 dikali 0 Pak Tris. 1 dikali 0, 0 di satuan ya Bu ya. Iya, 3 dikali 0 berarti 3 dikali 0, 0 juga di satuan. iya, 2 dikali 0 0 juga di satuan. Baik. Nah, lalu ini masih ada lagi ya? 0 ya, 1 0 dikali ya? 0 lagi. Oke, berarti ini sama 0 0 dan 0. Oke, Maaf Bu, ini berikutnya. salah Bu. Oke, 0-nya di sini di satuan. Iya, berikutnya 1 dikali 5 ya Pak Tris tadi ya. Ya. Nah, silakan di sini 1 dikali 5 Pak Tris. 5 mohon maaf. Sebentar. Nah, 5 ya Bu ya. di bawah Pak. Ini di bawah ya. Oke. Atau kita nasib itu 5. Nah, ini 5. Ya, 3 dikali 5. Ini 15. 15, berarti 1 dan 5 ya, satunya di atas. satunya di atas dan ini adalah 5-nya di 5. bawah. Oke. Sebentar. Dulu deh Patris Iya. supaya mudah. Baik. Nah, ini ya. Oke, ini 5. siap. Lalu 2 dikali 5? 10. Satunya 1 dan 0. 0. Oke. Nah, yang hijau ini kita isi berdasarkan garis diagonalnya di jumlah Patris. Jadi yang hijau ini berarti kan hanya ada 5 ya. Iya. Berarti ini diisikan 5. 5. Lalu yang ini 5 tambah 0. Ini 5. Oke, ini berarti 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0. Iya, berarti ini 1. Iya, ini 4 tambah 0 tambah 4 tambah 1. Ini 5. Oke, yang ini 2 ditambah 0 ya Patricia. Ini berarti 2. Iya, ini belum ya yang ini? Oh, ini tadi belum ya. Yang ini 5 tuh ya? 5 ya. Lalu yang ini 1 tambah 8. Ini 9. Iya, ini kan kosong ya. Iya. Nah, hasilnya adalah yang ini Patris yang hijau. 925.155. Betul nggak sih? Kita cek, diperiksa. Kita Coba. periksa. Nah, ternyata betul, Patris. Oke, Jadi ya. kalau anak-anak nanti salah menghitung, di sini akan ada tanda silang di bagian Oke. dia Ya. salah dalam menghitung. Jadi Ya. seperti itu, Patris Jadi menggunakannya. interaktif, tapi siswa juga bisa mengecek dia Betul. benar atau keliru begitu ya Bu ya saat Betul. penjumlahan. Jadi Ya. ini ada prosesnya, Patris. Ya. Kalau selama ini kita pakai kalkulator kan langsung muncul hasilnya Langsung ya. jadi ya. Kalau ini kan ada prosesnya. Ada prosesnya. Anak-anak harus mengalihkan dulu, Ya. lalu melakukan penjumlahan. Ya. Dan akhirnya mereka bisa memeriksa sudah betul atau belum jawabannya. Baik. Jadi seperti itu, Patris. Menarik sekali Bu. Xbox ini serius karena mereka nanti juga tetap latihan untuk perkalian, bilangan satuannya dan juga penjumlahan untuk mengetahui hasil akhirnya ya Bu ya. Iya, Serius betul. tapi fun. Iya. Saya kasih bintang 5, Kaperaus ngasih bintang 5 ke Aduh, terima Xbox. kasih Iya. Patris. Memang saya Sama-sama, berusaha Bu. membuat yang sesuai dengan anak-anak zaman sekarang, gitu Iya. ya. Kalau
kata Ali bin Abi Thalib tuh Patris, didiklah anakmu sesuai zamannya gitu. Karena sekarang zamannya zaman digital, jadi saya berusaha untuk membuat media yang digital juga untuk anak-anak seperti itu. Baik, terima kasih. Tadi ada satu kata-kata dari Bu Kris, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, Patris, saya punya satu games lagi yang insya Allah bisa menarik untuk anak-anak loh, Patris. Apa itu, Bu? Saya sebutnya GN, bukan GN. gerakan numerasi ya, tapi guess the number. Guess the number. Ya, jadi tebak angka, tapi saya akan menggunakan magic card atau kartu ajaib. Boleh, gitu. Bu, kita coba, Bu. Oke, boleh. Jadi nanti Patris boleh tuliskan di kertas. Baik, saya ambil satu kertas dulu. angka Ya. antara 1 sampai 31 ya, Patris. Oke. Nah, jangan dikasih tahu saya. Ya. Gitu. Jadi setelah Patris tulis, silakan disimpan gitu. Nanti saya akan coba menebak angka yang Patris tulis itu. Oke ya, Baik. siap ya Patris ya? Baik. Oke, saya akan tulis tutup dulu mata. ya. Baik, saya akan Silakan. tutup mata. Silakan Patris. Oke, sudah saya tulis, sudah saya lipat. Silahkan, Bu. Oke, baik. Ini kertasnya, sudah saya tulis angkanya. kita tadi tidak ada janjian dulu ya terkait angka ini ya Patris ya? Tidak Ya, ada. oke. Nah, nanti saya minta kejujuran dari Patris gitu. Apakah angka yang Patris tulis itu ada di kartu-kartu yang saya tunjukkan? Siap. Gitu ya. Ini ada kartu pertama. Adakah angkanya di sini Patris? Ada. Oke, ada. Saya simpan. Yang ini di sini? Di kartu kedua tidak ada. Tidak ada. Baik, saya pisahkan ya. Lalu yang di sini? Ada. Ada. Oh, sorry. Di sini berarti. Di sini tidak ada. Tidak ada. Yang ini? Ada. Ada. Oke, Patris mau kasih kesempatan saya berapa kali menebak? Kayak teori peluang ya, Bu ya? Kayak teori peluang, betul. Ini 3 kali lah. 3 kali. Iya. Tapi saya mau nawar Patris, boleh? Boleh. 1 kali aja saya nebaknya. Boleh. Oke, Silakan. baik. Ini bisa dilihat ya. Patris juga bisa melihat yang ini ya. Ya. Yakin ya ada ya. Kalau Patris tidak jujur, saya nggak bisa nebak Patris. Ya. Jadi butuh kejujuran. Yakin? Yakin? Secara karakter dibutuhkan kejujuran anak-anak kita nanti ya. Ya. Oke, saya akan coba tebak angka yang Patris tuliskan adalah angka depannya 2 ya, Pak? Angka 2? Iya. Ya. Angka 21. Coba Iya, ditunjukkan pemirsa. Patris, betul Kita tidak nggak? janjian pemirsa ya. Benar loh. Lihat. Kita yang dibantu saya ini. tulis. Betul ya, 21. 21. Oke, mau nyoba lagi Patris? Boleh sekali lagi, Bu. Penasaran Iya, kan? penasaran. Oke. Silakan ditulis ya, saya tidak akan melihat. Saya tulis dulu. Sudah saya tulis, sudah saya lipat kertasnya. Oke, baik. Kita akan coba lihat Bu. lagi. Kita coba ya. Nah, ada tidak di sini Patris angka yang Patris tulis? Tidak ada. Tidak ada. Oke, di sini? Ada. Ada. Baik. Yang ini? Ada. Ada. Oke, yang ini? Ada. Ada. Yang ini? Ada. Ada. Oke, angka yang Patris tulis ini bermakna nggak buat Patris ya? Kebetulan asal saja, Bu. Oh, asal. Iya. Barangkali ulang tahun Patris gitu ya. Baik. Nah, saja. ini adalah kartu-kartu yang ada angka yang Patris tulis ya. Oke, saya akan coba tebak bahwa angka yang Patris tulis itu adalah 29. Pemirsa, kita nggak janjian. Kita lihat. 29. Nah, betul ya. Menarik sekali ya, Bu Kris. Ya. Apa rahasianya? Bisa diceritakan bagaimana itu? Ya. Bisa menebak angka seperti itu ke pemirsa kita. Bukan sulap, bukan sihir, Ya. Patris. Yang ajaib adalah kartu ini, Ya. gitu ya. Jadi teman-teman guru juga bisa menggunakan ini, Patris, gitu ya. Ini hanya cukup dengan menjumlahkan angka yang ada di pojok kanan Pojok kanan. dari Nah, angka yang tadi dituliskan di kalau sana. setiap saya bilang ada, angka pojok kanan di kartu tersebut dijumlahkan Betul. gitu. Oke. Patris mau nyoba? Saya Ya. yang menuliskan, Patris Boleh, yang nebak. boleh, Oke, boleh, baik. Kertasnya bisa Boleh. saya. Saya berikan kertasnya. Ya, oke, baik. Kita coba ya. Saya sekarang. Oke,
Oke, Bu. Siap. Di sini ada? Ada? Ada. Oke. Di sini ada, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Di sini ada, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Di sini ada, Bu? Ada. Ada. Oke. Di sini ada, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Oke, tadi kan clue-nya kata Bu Christine adalah menjumlahkan angka di setiap kartu yang ada, dibilang ada oleh Bu Kris, pojok kanannya ya. Jadi tebakannya adalah pojok kanannya 7 tambah 19. Sebelah kanan yang sebelah sana, Patris. Oh iya, keliru saya kanannya. Jadi kanan yang sebelah sini ya Bu Iya. ya. Jadi Bapak Ibu berarti kanannya adalah kanan dari sini nih Bapak Ibu. Kanan saya, bukan kanannya, Iya, Pak. kanannya Bu Kris. Kalau di kita berarti di kiri, pojok kiri kalau bacaan kita. Iya, Jadi ini 2 angka tambah pertama. 16. Jadi angkanya 18. Kita cek ya. Oke, coba kita cek. Betulkah 18? Betul, Patris. tuh. Keren ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa mempraktikkan dengan kartu ini Bapak Ibu ya. Saya baru diajari oleh Bu Kris saja bisa. iya, jadi ini juga membentuk karakter kejujuran anak-anak loh, Patris. Iya, karena Selain- siswanya ketika ditanya harus benar-benar jawabannya jujur ya Bu ya. Betul, Oke. betul, Patris. Jadi bagaimana numerasi juga dapat menguatkan karakter kejujuran siswa. Oke. Wah, luar biasa sekali Bu Kris. Dari berbagai strategi yang sudah Bu Kris ceritakan, berbagai media termasuk tadi yang sudah kita praktikkan di sini, itu dapat membangun kemampuan numerasi siswa. Jadi kita tahu bahwa numerasi itu bukan hanya sekedar bilangan, tapi bagaimana membangun logika, bagaimana membangun keterampilan untuk menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali Bu Kris. Ya, betul sekali, Patris. Mudah-mudahan praktik baik yang sudah ada di sekolah kami ini bisa berdampak dan bisa menginspirasi teman-teman guru yang lain untuk bisa terus berinovasi, Patris. Supaya teman-teman juga ingat bahwa perubahan besar itu sebetulnya bisa dimulai dari kelas-kelas kita sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Kris. Semoga semua strategi media yang sudah Bu Kris ceritakan tadi bisa memberi inspirasi kepada Bapak Ibu guru semua. Amin. Bagaimana untuk menguatkan kemampuan numerasi peserta didik kita semua, khususnya di Jawa Barat. Terima kasih Bu Kris. Sama-sama, Patris. Sahabat BBGTK Jabar, demikian obrolan seru kita dengan Ibu Christine Ningrum terkait dengan praktik baik penguatan numerasi di sekolah dasar. Jangan lupa subscribe kanal YouTube BBGTK Jabar, follow juga Instagram di @bbgtkjabar.kemendikdasmen serta TikTok di @bbgtkjabar. Untuk update siniar dan berbagai konten edukatif lainnya yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Kris, ayo silahkan kita minum lagi Bu Kris.